Pernahkah kalian berlibur menggunakan bus pariwisata, anak-anak? Lalu, apa kalian tahu aturan selama perjalanan menggunakan bus pariwisata? Dan bisakah kalian mengubah satuan minggu ke satuan hari? Lalu, pernahkah kalian membuat kerajinan menggunakan kulit kerang? Simak baik-baik penjelasan hari ini ya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini kalian belajar bersama Bu Lina, tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan, subtema 3, pembelajaran 1. Marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mengamati contoh, siswa dapat menulis kalimat sesuai aturan penggunaan huruf kapital, nama Tuhan dengan benar. 2. Dengan mencermati gambar, siswa dapat menentukan satuan waktu dengan tepat. 3. Dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat membuat karya 3 dimensi dengan bahan alami secara kreatif. Hari ini Ibu akan bercerita. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Udin dan teman-temannya melakukan kunjungan wisata. Pada hari Minggu, Udin dan teman-temannya pergi ke Pantai Ancol. Mereka menggunakan bus pariwisata. Sekarang perhatikan percakapan berikut ya. Apa sih arti percakapan itu? Nah, apa arti kata patuh menurut kalian anak-anak? Apa yang terjadi bila kalian tidak patuh? Ada yang tahu? Ya, patuh adalah mengikuti peraturan yang ada. Lalu, bagaimana kalau kalian tidak patuh? Kalian tidak akan selamat sampai tujuan. Dan apa yang terjadi jika kalian tidak patuh? Ya, pasti akan terjadi hal yang tidak inginkan. Contohnya nih, sekarang ini kita harus berdiam diri di rumah sesuai anjuran pemerintah. Coba, bila kita melanggar aturan itu, apa yang terjadi? Ya, banyak warga yang terkena virus COVID-19. Maka dari itu, kita harus mengikuti aturan. Aturan harus kita patuhi, bukan kita langgar ya anak-anak. Ingat, setiap peraturan dimanapun kalian berada, ada aturannya. Seperti contoh tadi, Udin dan teman-temannya pergi berwisata menggunakan bus pariwisata. Mereka melakukan perjalanan juga ada aturannya. Beberapa aturan yang harus kita patuhi saat melakukan perjalanan dengan bus yaitu: 1. Naik bus dengan tertib. 2. Duduk di kursi masing-masing dengan baik. 3. Tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, baik itu kepala, tangan, ataupun jari. 4. Berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan dengan baik agar kita selamat sampai tujuan. Dan selamat dalam perjalanan, kita dapat menikmati perjalanan dengan baik. Bagaimana anak-anak? Masih ingatkah kalian kemarin subtema 2 kita belajar menulis huruf kapital sesuai nama diri dan nama tempat? Pada hari ini kita akan belajar menulis huruf kapital dengan kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Perhatikan contoh baik-baik ya anak-anak. 1. Kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum melakukan perjalanan. Kata Tuhan, huruf T ditulis huruf kapital karena itu nama Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kata Tuhan yang Maha Esa itu huruf T, Y, M, dan E ditulis huruf kapital karena itu nama Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contoh yang ketiga, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. Huruf Y dan M ditulis huruf kapital karena yang Maha Pengasih itu adalah kata ganti Tuhan. Kata ganti nama Tuhan yang lain adalah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ingat anak-anak, untuk pengecualian dalam menulis Tuhan yang Maha Esa tetap terpisah sehingga huruf T, Y, M, dan E ditulis huruf kapital. Sedangkan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, dan lain sebagainya
tertulis terpisah sehingga hanya huruf Y dan M, huruf kapital. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, pada hari apa Udin melakukan kunjungan itu? Ya, hari Minggu. Sekarang perhatikan kalender itu ya, itu adalah bulan Januari. Dalam satu minggu ada berapa anak-anak? Ya, ada 7. Hari apa itu? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Nah, berarti satu minggu ada 7 hari ya anak-anak. Lalu kita akan belajar mengubah satuan waktu dari minggu menjadi hari. Perhatikan contoh ya anak-anak. Contoh yang pertama, Udin berlibur selama 2 minggu. Caranya ada 2 ya dalam mengerjakan. Yang pertama dengan cara penjumlahan, yaitu yang pertama kalian tulis 1 minggu sama dengan 7 hari, lalu 2 minggu sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu sama dengan 7 hari ditambah 7 hari, ketemu 14 hari ya anak-anak. Lalu contoh yang kedua dengan cara perkalian. Caranya bagaimana anak-anak? 2 minggu sama dengan 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Lalu contoh yang kedua, perhatikan baik-baik anak-anak. Udin pergi berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Nah, berapa harikah Udin berada di rumah nenek? Caranya juga ada 2 anak-anak. Yang pertama cara penjumlahan. 4 minggu sama dengan 1 minggu tambah 1 minggu tambah 1 minggu ditambah 1 minggu sama dengan 7 hari tambah 7 hari tambah 7 hari dan tambah 7 hari sama dengan 28 hari. Nah, untuk yang cara 2 dengan perkalian, yaitu 4 minggu sama dengan 4 dikali 7 hari, karena 1 minggu itu ada 7 hari. 4 dikali 7 sama dengan 28 hari. Jadi dengan cara penjumlahan maupun perkalian, kalian juga dapat menemukan satuan waktu dari minggu diubah ke hari. Sampai di sini paham anak-anak? Udin dan teman-temannya berlibur ke pantai Ancol. Setelah tiba di pantai, mereka mengambil kulit kerang. Kulit kerang adalah hasil sumber daya alam. Kulit kerang dapat digunakan sebagai kerajinan. Kerajinan yang dapat digunakan adalah misalkan kalung, gelang, penjepit rambut, tempat tisu, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa mencari contoh kerajinan dari kulit kerang dari Google ya anak-anak. Lalu saat Udin dan teman-teman mencari kulit kerang, mereka mendapat banyak kulit kerang. Lalu mereka membuat kerajinan dari kulit kerang. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu langkah-langkah membuat kerajinan itu? Sekarang perhatikan baik-baik ya cara membuat kerajinan dari kulit kerang. Yang pertama, siapkan bahannya dulu, yaitu kain flanel, kulit kerang, kertas, lem, bingkai, kaca, tisu ataupun kain yang tidak terpakai. Dan yang kedua, siapkan alatnya, yaitu gunting, pensil, penghapus. Lalu cara membuatnya bagaimana anak-anak? Coba ada yang tahu? Ya, Ibu akan jelaskan cara membuat kerajinan kulit kerang. Yang pertama, buat pola gambar pada dasar kertas. Jadi kalian tentukan dulu gambar apa yang kalian buat. Yang kedua, gunting gambar dasar itu dengan gunting. Ingat, hati-hati ya anak-anak. Yang ketiga, kerjakan dengan benar dan hati-hati. Yang keempat, bersihkan kulit kerang dengan tisu atau kain yang tidak terpakai. Pelan-pelan ya anak-anak. Yang kelima, tempelkan kulit kerang dengan menggunakan lem pada gambar dasar yang telah dibuat. Yang keenam, pindahkan hasil tempelan kerang itu di atas kain flanel sebagai dasar. Yang ketujuh, beri bingkai agar lebih cantik. Jangan lupa dilapisi kaca agar lebih tahan lama dan kita bisa melihat karya itu dengan baik. Sekarang asah kreativitasmu dengan ayah bunda di rumah ya anak-anak. Kalian bisa membuat kerajinan
dengan bahan alami yang lain jika tidak ada kulit kerang di rumah. Contohnya bisa menggunakan biji-bijian, jagung, kacang hijau, kacang kedelai, ataupun daun yang kering. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham hari ini? Hari ini kita telah belajar apa sih anak-anak? Ya, kita telah belajar yang pertama menulis kalimat sesuai aturan huruf kapital. Yang kedua, menentukan satuan waktu dengan benar. Yang ketiga, membuat kerajinan dengan bahan alami. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan kalian? Setelah kita belajar hari ini, sekarang kerjakan soal berikut ya anak-anak. Lalu hasilnya kalian kirimkan ke Bapak Ibu Guru. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Ingat pesan Ibu, tetap semangat dalam belajar, patuhi orang tua di rumah, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih untuk ayah bunda yang bersedia mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.